warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Menindaklanjuti keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 21 tahun 2024 dan Surat Edaran Kementerian Agama Republik Indonesia tentang pencegahan perjudian online daring, maka bersama saya ada narasumber-narasumber yang luar biasa, yaitu para penyuluh lintas agama Kementerian Agama Kota Jakarta Timur, dan mereka akan memperkenalkan diri mereka masing-masing. Saya Ahmad Dumyati, penyuluh agama Islam. Saya Sri Kuncokoweni, penyuluh agama Buddha. Perkenalkan, saya penyuluh agama Katolik Damiana. Perkenalkan, saya Wahyuga dari penyuluh agama Hindu. Saya Yusuf Panjaitan, penyuluh agama Kristen. Iya, ini luar biasa semua nih penyuluh lintas agama ya, sudah berkumpul. Biasanya kalau penyuluh lintas agama berkumpul, maka sesuatu yang besar pasti terjadi deh. Ya, Ibu Bapak, pada hari ini kita akan membahas tentang judi online karena sudah banyak sekali ya, sudah banyak korbannya, Kalau menurut Ibu Bapak nih ya, apa sih dalil atau ada nggak ayat di dalam kitab suci Ibu Bapak yang membahas atau berkata kalau judi online itu dosa? Mungkin boleh dimulai dari Bapak penyuluh lintas agama Muslim. Dalam Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya pemabukan, perjudian, dan juga penyembelihan berhala untuk memuja serta mengadu nasib dengan menggunakan anak panah itu adalah perbuatan keji. Ya. Dan juga perbuatan syaitan, maka jauhkanlah, engkau akan beruntung. Ya. Itu perbuatan keji dan perbuatan setan ya. Iya, betul. Artinya orang yang menjudi online itu melakukan perbuatan setan, keji. Wah, luar biasa sekali. Kalau menurut dari agama Buddha bagaimana Bu ini nih? Ya, baik. Di dalam agama Buddha itu dijelaskan dalam Sigalwada Sutta, Digha Nikaya 3 ayat 180 sampai 193 bahwa ada 6 jalan yang bisa menghabiskan harta. Nah, salah satunya adalah berjudi. Nah, tidak hanya berjudi online, tapi berjudi apapun, semua ya. Judi ya. Ya. Nah, di dalam gemar berjudi ini ada 6 bahaya. Pada saat orang melakukan berjudi, ada 6 bahaya dari berjudi. Yang pertama, pada saat dia menang, maka dia akan dibenci ya, oleh dijauhi lawannya ya. Tidak senang gitu. Artinya di situ ada teman yang berkurang gitu, sahabat yang berkurang. Yang kedua, jika dia kalah, maka dia akan menyesali karena kehilangan hartanya. Bahkan kalau sekarang kan sudah banyak sampai dia hutang gitu ya. Bahkan bukan hanya uang saja yang dipertaruhkan, tetapi bisa juga keluarganya, istrinya, barang-barang digadaikan ya. Ya, rumahnya, mobilnya dan sebagainya. Yang ketiga, jika menang maka dia akan lebih mudah menghamburkan hartanya itu dari judi. Kenapa? Karena pada saat orang berjudi itu uang itu mudah, cepat sekali ya didapatkan gitu. Kalau dia menang ya. Kalau hilang pun juga cepat gitu. Sekali, ya. Dan kalau orang menang dia memiliki harta yang banyak, maka dia akan lebih mudah menghambur-hamburkan uang tersebut. Selanjutnya, pada saat dia di pengadilan maka kata-katanya itu tidak dipercaya. Iya, sulit ya untuk mempercaya seorang penjudi gitu, karena semuanya ingin melakukan hal yang boleh dalam tanda kutip licik gitu. Licik ya. Licik. Oke, selanjutnya mereka dipandang rendah oleh kawan-kawannya atau teman-temannya. Dan yang terakhir, yang keenam adalah pada saat dia ada para orang tua ini mencari menang jodoh Bapak Ibu. Maka seorang penjudi itu akan singkirkan ya. Dia tidak di satu prioritas seperti itu. Tidak dipilih. Iya, betul. Pemirsa, jadi orang yang
bermain judi itu berarti disingkirkan dari ini ya, susah dapat jodoh. Iya, kalau orang tapi biasanya itu kan mencari yang seimbang ya. Iya, yang seimbang. Mereka mungkin akan dicari ya, gampang kok orang penjudi mendapatkan jodoh gitu. Tapi yang jelas itu yang seimbang. Seimbang dengan Dan ada penjudinya, satu ya. lagi dalam Arya Atangika Magga dikatakan bahwa hendaklah kita itu memiliki mata pencaharian atau sama ajiwa, mata pencaharian yang benar. Yang benar ya. Ya, Ya. demikian. Terima kasih Bu Weni buat pandangan dari agama Buddha tentang judi online ini. Selanjutnya untuk Bu Damiana. Aduh, Ya. luar biasa sekali ya. Bagaimana Bu pandangannya dari agama Katolik ini Bu? Ya, ini rupanya kaya sekali ya Katolik ini, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen itu pandangannya memang saling melengkapi. Melengkapi. Gitu ya. Benar-benar saling melengkapi. Kalau saya menyampaikan di kitab Amsal bab 13 ayat 11 berkata, harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Tetapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Jadi di Alkitab itu jelas dikatakan bahwa Tuhan itu berdaulat. Ya. Dia akan menyediakan keperluan umatnya yang memperolehnya secara jujur gitu ya. Secara jujur ya. Lalu kemudian di surat Rasul Paulus kepada jemaat di Ibrani juga dikatakan bahwa bab 13 ayat 5, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jadi artinya apa? Apa yang kita peroleh secara jujur, terutama bukan karena hasil dari judi ya. atau tadi seperti yang teman muslim katakan bersumber dari setan, itu akan membawa berkat Ya. bagi kita, bagi keluarga, bagi masyarakat seperti itu. Begitu sih Oke. Pak. Jadi untuk kalau kita melakukan pekerjaan dengan halal akan membawa berkat. Betul. Bagi keluarga kita ya, bagi diri kita juga, bagi masyarakat. Wah, luar biasa sekali. Oke, kalau menurut Pak Yoga dari pandangan agama Hindu, bagaimana Pak? Dalam pandangan Hindu sendiri dikatakan dalam kitab Menawar Dharma Sastra bab 9 sloka 221, perjudian dan pertaruhan supaya benar-benar dikeluarkan dari wilayah pemerintahan. Dua hal ini menyebabkan kehancuran negara dan generasi muda. Ya. Jadi perjudian itu sangat buruk. Sangat Apalagi buruk ya. judi online karena bisa menghancurkan generasi dan generasi muda. Nah, dalam kitab lain, dalam sloka lain dijelaskan di dalam zaman ini keburukan judi itu telah nampak, menyebabkan timbulnya permusuhan. Oleh karena itu, orang-orang yang baik harus menjauhi kebiasaan-kebiasaan ini, walaupun untuk kesenangan. Ya. Sekarang banyak alasan orang-orang bermain judi, orang-orang judi online itu hanya untuk hiburan ya. kesenangan. Walaupun Mengisi waktu. Nah, Ya. walaupun seperti itu kita harus menghindari. Benar-benar. Karena itu bisa berakibat buruk, bisa ketagihan, bahkan bisa mengakibatkan permusuhan. Ya. Dari mengisi waktu, dari alasannya mengisi waktu, alasannya menghibur diri, lama-lama kecanduan, akhirnya membawa kerusakan bagi dirinya sendiri, bagi masyarakat dan bagi negara ya. Iya. Waduh, ini luar biasa para pemirsa dan teman-teman sekalian bahwa kalau kita bermain judi online itu akan membawa kecanduan buat kita semua ya, yang akhirnya membawa kerusakan, kerugian bagi diri kita sendiri. Oke, kalau pandangan dari agama Kristen bagaimana Pak Yusuf Panjaitan? Iya, kalau dari pandangan agama Kristen tentang judi, memang secara eksplisit di dalam Alkitab tidak dijelaskan tentang judi. Tetapi ada banyak data-data ayat Alkitab yang menjelaskan bahwa mencari berkat atau uang itu harus dengan cara yang benar. Saya bacakan di dalam 1 Timotius 6 ayat 10, demikian firman Tuhan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Ada dua kata yang perlu kita garis bawahi di sini, yaitu memburu uang. Memburu uang itu berarti berupaya mendapatkan uang dengan berbagai macam cara. Kalau sekarang itu ya mencari uang atau mendapatkan uang itu dengan judi online. Ya, itu tidak dianjurkan di dalam Alkitab. Tidak dibenarkan juga ya? Tidak dibenarkan. Oleh karena itu
Mari kita bersama-sama jauhi dan berkata tidak kepada judi online. Demikian. Iya. Wah, ini artinya nih semua agama ini saling melengkapi, saya lihat nih. Saling melengkapi dari agama Hindu sampai agama Kristen tadi, agama Buddha dan juga agama Katolik dan juga agama Hindu. Ini saling melengkapi bahwa judi online itu tidak dibenarkan dan membawa kerugian, kerusakan, ya. Waduh, ini luar biasa sekali nih para penyuluh agama kita nih ya. Oke, kalau menurut Bapak, ya kitab suci ya, menurut penyuluh agama Islam, dampaknya apa sih Pak yang disebabkan judi online ini? Ya, salah satu dampaknya sangat buruk. Itu perbuatan keji. Makanya ayat Al-Qur'an mengatakan fajtanibuhu. Jauhkanlah sejauh-jauhnya. Dijauhkan ya. Judi dalam bentuk apapun, macamnya apapun dijauhkan karena sangat merugikan, baik yang untung, yang rugi tetap dua-duanya rugi. Kemudian juga bisa merusak kepribadiannya, keluarganya, masyarakat lingkungannya. Dan juga banyak sekali hal-hal yang dampak buruknya dari perjudian, dia itu akan secara emosional, kemudian juga secara psikologi itu akan berdampak buruk. Bisa depresi. Bisa depresi ya. Iya. Ya mungkin dampak yang disebabkan itulah yang membuat kerugian ya buat kita semua, buat khususnya buat pengguna judi online. Kalau menurut Bu Eni, dampaknya apa Bu? Tadi udah jelas dari Pak Dumyati bahwa saya menambahkan aja ya. Iya. Judi online ini sangat meresahkan, ruginya atau dampaknya ini tentu akan merusak, terutama pribadi. Dalam pribadi ini tentu dalam keluarga, keluarga juga hubungan sosial masyarakat. Pada saat seseorang melakukan judi, itu dia akan pertama ini akan dipancing dulu. Kasih menang dulu ya. Kasih menang dulu. Nah, setelah kasih menang, nanti dia berikutnya dikuras. Nah, kalau tadi dikatakan hanya hiburan, tentu pada saat dia menang itu harus stop. Jangan sampai mau melanjutkan terus lagi. Jadi kecanduan ya. Tetapi kalau misalnya namanya judi itu, kalau misalnya offline, kalau ini online ya, online ya dia harus stop gitu. Stop ya. Menyadari bahwa pada saat berikutnya pasti dia akan kalah gitu. Dan yang bahayanya adalah pada saat dia itu sudah kecanduan. Orang yang sudah kecanduan judi online itu sangat sulit. Nah, kan tadi dikatakan bahwa ada peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi, ada orang yang gantung diri gitu ya. Ada orang yang membakar suaminya saking keselnya gitu. Padahal polisi ya. Iya, polisi. Jual rumah. Jual rumah, pinjaman online gitu ya. Dan semuanya itu sangat meresahkan keluarga. Pasti itu hasilnya akan buruk. Buruknya bukan hanya di dalam diri sendiri, dalam keluarga, masyarakat, bahkan di negara. Negara Indonesia sudah luar biasa ya. Kemarin dari itu sudah dijelaskan tentang judi ini nilai uangnya nggak main-main ya. Nggak main-main ya. Iya, triliunan itu. 600 triliun sesuai dengan. Iya, yang terutama yang ada 5 ya, ada 5 disampaikan bahwa nilai uang dari judi online itu luar biasa. Makanya orang yang kalah itu juga akibatnya parah ya. meresahkan. Ya, jadi judi online ini memang nggak cuman sama orang-orang tertentu, semua bisa kena ya. Betul, semua bisa kena ya. Semua kalangan. Ya, oleh sebab itu harus hati-hati dan tadi Bapak bilang harus jauh, lari, bukan lari di tempat ya. Oke, kalau menurut Bu Damiana, dampak negatif dari judi online ya, udah pasti negatif ya judi online. Kalau dampak negatif udah jelas, pasti orang yang kalah itu depresi. Biasanya orang yang main judi online itu suka menarik diri dari lingkungan. Nah, itu banyak yang akan terjadi, bisa depresi, lalu bisa berakibat dia antisosial. Ujung-ujungnya bisa bunuh diri. Bunuh diri seperti tadi ya. Betul. Suaminya dibakar. Ya. Betul. Terakhir saya lihat kasus di mana ya, di daerah mana? Jadi ada seorang bapak melarang anaknya untuk menjudi online, tapi ibunya membela anaknya terus, ya kan? Sampai hutangnya bertumpuk, akhirnya sang bapak membunuh ibunya. Aduh, itu luar biasa. Aduh,
kasusnya luar biasa sekali tuh. Artinya memang semua kalangan bisa kena nih. Semua kalangan bisa kena. Ya teman-teman sekalian, kalau kita lihat tadi dari penjelasan ibu bapak para penyuluh agama lintas agama ini, dampak negatifnya sangat besar dan kerugiannya sangat besar. Kita akan melihat dan mendengarkan bagaimana statement-statement yang harus kita dengar dan kita lakukan. Mungkin dari Pak Yoga dan Pak Yusuf, statement apa nih yang bisa Bapak kasih supaya generasi muda masyarakat kita menjauhi judi online? Sebagai generasi muda, sebagai penerus bangsa ini, calon generasi emas, saya itu judol. Saya itu no to judol. Saya to no judol. Katakan tidak. Katakan tidak kepada judol. Ya. Menurut Pak Yusuf bagaimana? Iya, kalau saya secara pribadi menyampaikan, saya penyuluh, saya peduli, oleh karena itu stop judi online, karena judi itu meresahkan, merusak, dan juga menghancurkan masa depan. Ya, terima kasih buat Pak Yusuf dan Pak Yoga. Katakan tidak pada judol, ya. Sebenarnya pembahasan kita masih panjang nih Bu Bapak. Masih banyak mau kita bahas. Apa kerugian-kerugian apa yang disebabkan oleh judul. Tadi saya mau bahas depresi, tapi waktu kita nih Ibu Bapak, waktu kita terlalu sempit, ya kan, selalu mepet gitu kan. Jadi mungkin para pemirsa juga mau dengar nih dampak dari depresinya apa, terus dampak dari kerugian-kerugian yang dilakukan yang dibuat dari judi online ini apa. Mungkin kita akan bertemu di lain waktu, ya kan, bertemu di lain waktu sehingga bisa mencerahkan dari pemirsa, dari penonton, khususnya warga sekitar kota Jakarta Timur, tidak lagi bermain judi online. Akhir kata, Bapak Ibu sekalian, kami dari para penyuluh lintas agama, pohon pamit dan undur diri. Kiranya Bapak Ibu bisa menyimak dan acara ini bisa mencerahkan kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati.